Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat hadir untuk mengikuti sidang skripsi pada siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu penguji dan Bapak pembimbing yang telah berkesempatan hadir untuk mengikuti sidang skripsi saya pada hari ini. Baiklah, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Penanganan COVID-19 oleh Pemerintahan Nagari Pasamoro Labuh, Kecamatan Sungai Pabu, Kabupaten Solok Selatan. Pandemi COVID-19 merebak di Indonesia sejak bulan Maret tahun 2020, sehingga membuat Presiden mengeluarkan keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang Bencana Nasional Non-Alam COVID-19. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk menanggulangi COVID-19 atau dampak dari COVID-19 berdampak pada aspek pembangunan nasional, mulai dari ekonomi, sosial, politik, ekonomi dan pendidikan serta ketenaga kerjaan, mulai dari tingkat pedesaan hingga tingkat perkotaan secara nasional. Salah satu kebijakan desa merupakan salah satu perhatian pemerintah dalam penanggulangan COVID-19, karena 60% jumlah penduduk Indonesia berada pada daerah pedesaan dengan tingkat kesejahteraan dan tingkat perekonomian yang rendah. Salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk penanggulangan dan pencegahan COVID-19 di tingkat desa adalah melalui kebijakan rekomposisi alokasi dana desa, melalui bentuk kegiatan atau kebijakan bantuan langsung tunai dana desa, dan bentuk kegiatan penanganan COVID di tingkat desa. Nagari Pasamoro Labuh merupakan salah satu nagari yang melaksanakan rekomposisi alokasi dana desa untuk penanganan COVID-19 melalui kegiatan bantuan langsung tunai dana desa dan penanganan COVID-19. Nagari Pasamoro Labuh merupakan salah satu nagari yang memperoleh penghargaan dari Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal atas tercepat dalam penyaluran dana desa pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2020 juga pemerintah Nagari Pasamoro Labuh juga merupakan nagari pertama dan tercepat di Kabupaten Solok Selatan dalam merealisasikan anggaran dana desa untuk kegiatan penanganan COVID-19, yaitu melalui tahap pertama dan bulan ke-1 dan bulan ke-2 untuk penyaluran BLT dana desa. Sehingga berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan dana desa oleh pemerintahan Nagari Pasamoro Labuh dalam penanganan COVID-19 tahun 2020. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan atau model implementasi kebijakan menurut Van Meter Van Hort dengan 6 variabel yang menjadi standar dalam penelitian yang peneliti lakukan. Yang pertama itu standar dan sasaran kebijakan, yang kedua sumber daya, yang ketiga karakteristik dari agen pelaksana, yang keempat hubungan antar organisasi, yang kelima disposisi implementer, dan yang keenam lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Selanjutnya itu metode penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian atau desain penelitian yang peneliti gunakan adalah deskriptif kualitatif. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Kemudian pada teknik pembelian informan yaitu melalui purposive sampling. Dan untuk unit analisis yaitu kelompok, yaitu pemerintahan Nagari Pasamoro Labuh. Kemudian untuk teknik analisis data adalah melalui analisis data sebelum di lapangan, analisis data selama di lapangan, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Yang keempat, selanjutnya yaitu deskripsi dan lokasi penelitian. Nagari Pasamoro Labuh merupakan salah satu nagari yang berada di Kecamatan Sungai Pabu, Kabupaten Solok Selatan. Nagari Pasamoro Labuh merupakan nagari dengan status indeks desa mandiri. Dengan status mandiri dan memiliki luas
wilayah sekitar 9.653 km atau 9.653 hektar dengan keadaan topografi nagari yaitu dataran rendah dan berbukit. Temuan dan analisis data peneliti terkait dengan implementasi kebijakan dana desa untuk penanganan COVID-19 oleh pemerintah Nagari Pasammoro Labuan. Nah, temuan dari yang peneliti lihat adalah bahwa komitmen dari Wali Nagari beserta para stakeholder yang terlibat dalam implementasi kebijakan dana desa untuk penanganan COVID-19 melalui bantuan langsung tunai dana desa maupun untuk penanganan COVID-19 di tingkat desa atau nagari sudah berjalan cukup baik, sehingganya pemerintah Nagari Pasammoro Labuan mampu mendistribusikan bantuan langsung tunai dana desa secara cepat dan tepat kepada masyarakat. Selanjutnya, untuk komunikasi dan koordinasi antara aktor yang terlibat dalam tataran pemerintah Nagari Pasammoro Labuan untuk implementasi kebijakan dana desa sudah sangat baik, sehingganya target sasaran kebijakan yaitu masyarakat yang mendapat bantuan langsung tunai dana desa bisa dikatakan tepat sasaran sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 6 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa. Kemudian untuk kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik menjadi faktor yang signifikan dalam mengimplementasikan kebijakan dana desa dan upaya penanggulangan COVID-19 di tingkat desa. Karena pada umumnya masyarakat Nagari Pasammoro Labuan memiliki mata pencarian sebagai pedagang atau bekerja pada sektor informal. Nah, ketika ada kebijakan PSBB atau pembatasan sosial dari masyarakat, dari pemerintah, di mana kegiatan-kegiatan kerumunan termasuk kegiatan jual beli di pasar dibatasi atau ditiadakan, sehingganya kondisi ini berdampak pada masyarakat Nagari Pasammoro Labuan yang mayoritas mata pencariannya sebagai pedagang. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena tidak dapat berjualan karena dampak dari kebijakan tersebut. Sehingganya ekonomi masyarakat menjadi lemah serta daya beli masyarakat menjadi menurun karena tidak dapat melakukan kegiatan ekonomi, tidak menimbulkan pendapatan karena tidak dapat berjualan. Sehingganya kondisi ini menjadi salah satu faktor penentu pemerintah Nagari untuk mempercepat proses penyaluran dana desa kepada masyarakat Nagari Pasammoro Labuan melalui kebijakan bantuan langsung tunai dana desa. Selain itu, faktor kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik juga menjadi salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam penanganan COVID di desa, terutama untuk kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, di mana masyarakat yang sebagian besar masyarakat Nagari Pasammoro Labuan merupakan masyarakat heterogen karena berasal dari daerah-daerah yang berbeda, sehingganya untuk memberikan pemahaman serta edukasi kepada masyarakat ada hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Nagari, sehingganya implementasi kebijakan dana desa untuk penanganan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi menjadi sedikit terhambat. Namun secara umum untuk pelaksanaan implementasi kebijakan dana desa untuk penanganan COVID-19 oleh pemerintah Nagari Pasammoro Labuan telah berjalan cukup baik. Meskipun implementasi kebijakan dana desa dalam penanganan COVID-19 oleh pemerintah Nagari Pasammoro Labuan telah cukup baik, namun pada tahap implementasi masih terjadi sedikit miskomunikasi antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah Nagari Pasammoro Labuan, yaitu pada saat pendistribusian dana desa tahap pertama, di mana pada saat itu Nagari Pasammoro Labuan telah siap untuk melakukan penyaluran bantuan langsung tunai desa kepada masyarakat. Namun dari pemerintah kabupaten menginstruksikan bahwasanya ditunda terlebih dahulu penyaluran karena belum ada instruksi dari kabupaten untuk penyaluran dana desa kepada masyarakat.
Sehingganya hal ini menjadi sedikit ketegangan antara pemerintah Nagari dengan pemerintah kabupaten. Karena pemerintah Nagari berpendapat bahwasanya sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat, untuk bantuan langsung tunai dana desa harus segera direalisasikan kepada masyarakat secepatnya. Karena masyarakat yang terdampak sangat membutuhkan bantuan langsung tunai tersebut untuk segera disalurkan. Kesimpulan, implementasi kebijakan dana desa dalam penanganan COVID-19 oleh pemerintah Nagari Pasar Merauke telah berjalan cukup baik. Namun masih terdapat beberapa hambatan, yaitu pertama, masih rendahnya pemahaman dari beberapa perangkat nagari akan tujuan dari dan kebijakan dana desa penanganan COVID. Yang kedua itu masih rendahnya kapasitas dari perangkat nagari. Yang ketiga itu masih terjadinya miskomunikasi dan koordinasi, terutama antara pemerintah Nagari dengan pemerintah kabupaten kota melalui dinas sosial pemberdayaan masyarakat dan desa atau Nagari. Selanjutnya masih rendahnya pemahaman masyarakat akan tujuan kebijakan dana desa untuk penanganan COVID-19. Simpulan, memberikan pelatihan peningkatan kapasitas pada perangkat Nagari terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari perangkat nagari. Yang kedua, meningkatkan komunikasi dan koordinasi melalui rapat-rapat koordinasi bulanan untuk meminimalisir terjadinya miskomunikasi dan koordinasi. Selanjutnya, yaitu meningkatkan intensitas sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan penanganan COVID bagi masyarakat yang mengabaikan himbauan protokol kesehatan agar dapat diberikan tindakan tegas apabila melakukan pelanggaran dengan memperlakukan dengan menerapkan pasal 6 atau 106 pada peraturan gubernur adaptasi kebiasaan hidup baru tahun 2020 bagi yang melanggar atau tidak menggunakan masker dengan diberi ancaman pidana 2 hari atau denda 200.000. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dari Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.